Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah YAIN Pekalongan, khususnya yang mengambil mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan saya. Ada 2 jurusan dan 5 kelas. 2 kelas di jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas A dan B, dan 3 kelas di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, A, B, dan C. Kebetulan untuk Senin atau pertemuan pertama ini, kelas yang pertama kali adalah Hukum Keluarga Islam. Oke, baik. Sebelum perkuliahan dimulai, ada baiknya dan memang lebih utama kita berdoa mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita keberkahan, dan juga Allah memudahkan urusan kita, khususnya agar tercapai apa yang kita cita dan cintakan. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Pertama, kita niatkan hadiah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, dan yang ketiga kepada guru-guru kita, dan yang keempat kepada khusus hajat kita semua. Semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah Etika Profesi Hukum atau yang biasa disebut EPH. Oke, baik, di pertemuan pertama kali ini adalah Muqaddimah Al-Muhadharah atau yang dikenal dengan pengantar perkuliahan. Maka dalam pengantar perkuliahan ini menjadi penting karena sahabat-sahabatku atau teman-teman mahasiswa memahami lebih jauh konsep dasar tentang mata kuliah yang akan dipelajari, lalu mengetahui selama 1 semester ini apa yang dipelajari, capaian apa yang ingin dicapai, kira-kira begitu. Karena kalau perkuliahan pertama tidak paham, tidak mengerti, maka dikhawatirkan bahkan terjadi di belakangnya sampai pertemuan terakhir pun tidak akan ngerti apa yang saya dapatkan, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Pada pertemuan yang pertama ini, Pak Ali akan menjelaskan tentang kontrak belajar tentunya, kemudian penjelasan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester yang menjadi guidance atau menjadi acuan selama nanti teman-teman belajar bareng dengan Pak Ali di kelas Etika Profesi Hukum. Oke, baik. Yang pertama ini adalah tentang di jurusan HKI, meskipun nanti saya combine ya, karena ini bisa untuk HKS juga kebetulan di 2 kelas. Oke, baik. Sahabat-sahabatku, jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah Etika Profesi Hukum yang di Fakultas Syariah itu diambil di semester 6 ya. Semester 6. Meskipun Anda semester 6, ada baiknya Anda harus mengenal visi dan misi dari YAIN Pekalongan. Visi YAIN Pekalongan menjadi PTKI yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Kemudian visi Fakultas Syariah menjadi fakultas yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Diturunkan ke visi jurusan Prodi HKI adalah menjadi jurusan terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Ini HKI. Nah, kalau HES, karena ini juga nanti untuk materi HES, teman-teman HES, maka visi HES adalah menjadi jurusan terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Oke, baik saudara. Berikutnya adalah capaian prodi. Jadi 3 prodi di Fakultas Syariah itu ada hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, mempunyai capaian prodi. Artinya prodi ini mau seperti apa alumninya, kira-kira begitu ya. Secara garis besar sama, ada prodi tataran sikap dan nilai, kemudian ada capaian prodi pengetahuan, ada capaian prodi pada keterampilan umum. Misalnya
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sampai kepada yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Nah ini yang paling penting ini, sahabat-sahabatku sekalian. Capaian mata kuliah. Kira-kira setelah belajar mata kuliah etika profesi hukum ini, apa sih yang ingin dicapai? Nah ini penting. Kalau kita melakukan sesuatu, harus ngerti apa manfaatnya, apa tujuannya. Kira-kira begitu. Kalau kita tahu tujuannya, tahu manfaatnya, maka ketika menjalankan pekerjaan itu, kalau pekerjaan, atau ketika mempelajari mata kuliah itu menjadi semangat. Banyak sahabat-sahabat mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tidak semangat. Bahasa Jepangnya aras-arasen. Kenapa? Karena tidak ngerti mau apa belajar mata kuliah ini. Maka ini penting. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah etika profesi hukum adalah satu. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan tentang seluk-beluk etika profesi hukum dan kode etik profesi dari aparat pembuat serta penegak hukum. Ada profesi notaris, profesi jaksa, advokat, polisi, hakim. Sehingga dengan demikian, mahasiswa menjadi mahasiswa yang kompeten, artinya menjadi kompeten memahami realitas pelaksanaan dan penegakan kode profesi hukum, serta mampu mengkritisi secara arif serta konstruktif. Mahasiswa syariah itu kan salah satu kompetensinya adalah menjadi praktisi hukum. Maka ini menjadi hal yang penting untuk dikaji, untuk dipelajari, dan untuk difahami dengan baik. Yang kedua, mahasiswa memiliki kompetensi untuk memahami dan mengkritisi konsep etika profesi hukum, serta kode etik dari berbagai profesi yang berkaitan erat dengan pembangunan dan penegakan hukum. Yakni profesi-profesi hukum tadi yang saya sebutkan, ada notaris, jaksa, hakim, polisi. Nah, artinya apa? Ketika kita mempelajari, mengkaji secara kritis, ada hal yang merasa nggak sesuai, dikritik. Tentu kritik yang konstruktif. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang mempunyai profesi hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan bisa memilah-milah kasus yang terjadi dengan pelaku profesi hukum. Jadi ala kulli hal, mata kuliah ini menjadi penting bagi calon praktisi hukum seperti sahabat-sahabatku sekalian, seperti saudara-saudara sekalian. Nah, maka harus serius begitu. Kemudian deskripsi mata kuliah. Deskripsi itu mata kuliah, kira-kira mata kuliah ini mau belajar apa sih? Kira-kira begitu. Jadi, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, mata kuliah etika profesi hukum ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Syariah umumnya, khususnya di Prodi HKI dan juga HES. Nah, tujuannya membekali pengetahuan, wawasan tentang seluk-beluk etika profesi hukum dan kode etik profesi dari aparat pembuat dan penegak hukum. Selain itu, mata kuliah ini akan memberikan pemahaman dan wawasan kepada teman-teman mahasiswa tentang perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang mempunyai profesi hukum dalam menjalankan profesinya. Ini penting. Nah, mata kuliah ini dirumuskan sebagai satu ilmu tentang etika. Ada yang mengatakan seperti itu. Tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan yang patut dikerjakan seorang dalam jabatannya sebagai penegak hukum. Kenapa demikian? Begini loh. Hukum itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia. Betul apa tidak? Iya. Karena hukum itu mengatur kehidupan manusia, maka hukum itu nggak bisa lepas dari manusia. Sehingga dengan demikian, di dalam masyarakat itu selalu ada sistem hukum, masyarakat dan norma hukum. Nah, di Indonesia ini praktek penegakan hukum dijalani oleh catur raja, ada polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Namun dalam praktek penegakan hukum di masyarakat, dalam arti luas, profesi notaris juga menjadi bagian dari penegak hukum.
Maka dengan demikian, pada hakikatnya para penegak hukum, hakim, jaksa, notaris, advokat, dan polisi itu adalah pembela kebenaran dan keadilan. Nah, oleh karena itu, mulia dan sangat terhormat profesional hukum atau profesi hukum yang sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama secara adil dan benar di bidang hukum. Maka saya sangat respect kepada sahabat-sahabat sekalian ketika Anda, alumni Fakultas Syariah, mempunyai impian, mempunyai cita-cita menjadi praktisi hukum. Entah itu hakim, entah itu jaksa, entah itu advokat, dan lain sebagainya. Oke, baik saudara. Dalam satu semester, Anda semua akan mengkaji tema-tema spesifik. Garis besarnya ini ada 13. Karena dalam satu semester itu pertemuan 16 kali tatap muka, 2 kali UAS UTS, jadi hanya 14 tatap muka ya. Konsep dasar etika, kemudian manusia sebagai sistem nilai dan HAM, ada kaidah sosial manusia, sistem nilai dan HAM, kaidah sosial dan kaidah hukum, hakikat tentang etika profesi, hak dan kewajiban etika profesi hukum, pengawasan kode etik profesi hukum, sampai kepada yang ke-14, kode etik profesi hakim. Nah, media pembelajarannya yang nanti kita gunakan karena ini lebih kepada, jadi gini, satu semester ke depan pembelajaran di Fakultas Syariah dan di IAIN Pekalongan pada umumnya masih berjalan secara daring. Oleh karena itu, kita akan lebih banyak berinteraksi via video, via grup WhatsApp, Google Classroom, kemudian e-learning, dan lain sebagainya. Nanti kita sepakati. Nah, oke teman-teman. Pada perkuliahan etika profesi hukum ini, teman-teman ada buku wajib. Nah, saya udah menyiapkan nih banyak buku ini. Ini buku-buku tentang etika profesi hukum yang memang harus teman-teman baca. Ya, wajib itu berarti harus dimiliki minimal satu. Nah, yang pertama ini adalah buku dari Pak Kansil. Ini suami istri yang punya buku ini. Namanya judulnya Pokok-pokok Etika Profesi Hukum. Bukunya seperti ini. Ini sangat murah sekali. Saya tidak jualan. Silakan Anda browsing, googling di Shopee maupun di Bukalapak, ada. Sangat murah. Ini standar, harus punya sampai Anda semua. Kemudian ada lagi Abdul Qadir Muhammad. Nah, Abdul Qadir Muhammad itu bukunya tipis saya saudara. Bukunya tipis sekali dan ini juga banyak di toko online ya. Ini penting. Kemudian berikutnya ada Ahmad Amin. Ahmad Amin ini standar tentang etika, ini ilmu akhlak. Nah, Ahmad ini aslinya bahasa Arab juga ada, bahasa Inggris juga ada. Ini. Kemudian tentang etika Franz Magnus Suseno. Nah, ini bukunya, Franz Magnus Suseno Etika Dasar. Ini penting, masalah-masalah pokok filsafat moral. Kemudian yang ketiga adalah J.E. Sahitapi, Runtuhnya Etika Profesi Hukum. Nah, ini menarik. Ini kumpulan tulisan yang mengkritis atau mengkritik tentang penerapan hukum di Indonesia. Ini bukunya. Kemudian yang keenam ini bukunya Pak Sidarta. Pak Sidarta ini punya buku tentang moralitas profesi hukum. Nah, ini. Jadi wajib itu minimal sampai punya satu. Entah silakan caranya bagaimana, silakan dipikirkan. Saya tidak jualan, tapi silakan dikoordinasikan, cari di toko online. Oke, ini ya Pak Sidarta. Oke, baik teman-teman, itu yang wajib. Adapun yang tambahan banyak sekali ya. Misalkan Anda bisa menggunakan bukunya Pak Muhammad Nuh seperti ini. Boleh. Anda bisa menggunakan bukunya siapa ini? Ahmad Rustandi. Boleh. Ya, tapi sebaiknya memang yang standar yang tadi yang saya yang pertama standar tadi punya CST Kansil dan Prof. Abdul Qadir Muhammad tadi itu sudah standar saya kira. Ada tambahan misalkan Berton etika seperti ini, kemudian ada teologi keadilan Majid Kaduri, ini bisa dibaca. Oke, baik saudara-saudara sekalian, itu adalah referensi-referensi yang harus Anda baca, yang harus Anda kaji. Karena begini, orang kuliah itu, mahasiswa itu harus banyak membaca. Informasi bisa diserap dari manapun. Ya, sumber belajar itu banyak, ada buku, ada jurnal, ada macam-macam. Tapi dalam hal ini Anda memang seharusnya punya pegangan satu, ya.
pegangan utama atau pegangan dasar ya tadi. Buku yang paling dasar itu sangat murah sekali. Paling buku yang pertama ini yang pertama ini teman-teman, itu lebih mahal paket kuotamu 1 bulan daripada buku ini. Kalau kuota habis 1 bulan kamu, 30.000 misalkan, ini nggak ada dari situ, bisa dicari nanti. Nah ini tambahnya banyak, bisa dilihat. Oke, oke. Nah oke baik saudara-saudara sekalian, yang kemudian adalah instrumen penilaian. Ini menjadi penting agar Anda itu bisa mengantisipasi. Jadi ketika nilai muncul di akhir nanti, akhir evaluasi itu nilai Anda akan muncul ya. A, B, C, D, dan E bahkan. Itu ada dasar nilainya. Nah, ini komponennya. Komponennya. Partisipasi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 35%, dan lain-lain. Nah, jadi nilai yang keluar itu ini patokannya atau ini acuannya. Si dosen atau saya dan dosen siap menilai pasti ada acuan nilainya, tidak asal gitu. Nah, Anda juga diperkenankan untuk banding nilai atau komplain gitu bahasanya. Setelah misalkan ya besok biasanya memang saya menyampaikan ini, silahkan setelah nilai diupload silahkan komplain. Tapi komplain juga harus sadar diri dong, kira-kira begitu ya. Misalkan begini, Pak Ali mohon maaf, kenapa kok nilai saya A Pak gitu. Padahal kan saya kuliah jarang, tugas tidak mengumpulkan misal. Jangan-jangan Pak Ali salah nilai boleh atau sebaliknya boleh. Saya terbuka. Karena prinsip penilaian itu adalah harus terbuka, bisa dievaluasi dan objektif. Oke. Oke baik saudara, ini adalah rincian dari tema. Nah, nanti setelah pertemuan pertama ini, pertemuan kedua harus sudah mulai saudara menyampaikan pokok-pokok catatan-catatan atau pembagian kelompok begitu. Jadi setelah ini nanti saudara bagi kelompok menjadi 13. Dan dari kelompok 1 sampai 13 itu nanti membuat paper atau membuat makalah sesuai dengan ketentuan yang kita sampaikan ya. Oke, ini pertemuan pertama Muqaddimah Muhadharah. Kemudian ini pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua minggu depan saudara-saudara sudah harus membuat paper atau makalah. Kelompok pertama konsep dasar etika, judul makalahnya. Apa Pak yang dibahas? Yang dibahas tuh ini. Definisi etika, objek kajian etika, sejarah etika, sumber etika, etika dalam Islam berbandingan etika norma dan agama. Ini isi dari makalah itu. Nah, model pembelajarannya virtual interaktif, learning, assessment, dan reading guide. Artinya kita belajar virtual secara interaktif, kemudian juga kita nanti ada penugasan dan juga ada petunjuk membaca, mana yang harus dibaca. Kira-kira begitu ya. Oke. Ini yang kelompok kedua. Sampai kepada kelompok pertama ini. Kelompok kedua judulnya ini yang dibahas itu ini. Ya, jangan sampai jadi tema-tema pada inti pada kolom bahan kajian atau materi ajar ini tidak boleh dikurangi. Ditambah boleh tapi kurang tidak boleh. Harus minimal ada item-item yang di sini. Misalkan tema kelompok kedua adalah manusia, sistem nilai dan HAM, maka harus ada poin ini A sampai D. Tema kaidah sosial kelompok 3 ini, kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah agama harus ada poin A sampai F. Nah, sampai kepada yang paling bawah saudara, kelompok 13. Kelompok 13 itu kode etik profesi hakim. Ini juga harus ada ini, poinnya ini. Paham ya? Nanti bisa dikonfirmasi via Japri kalau memang belum paham. Oke baik, dari 13 tema, 13 kelompok tadi ada ketentuannya nanti saya jelaskan. Oke baik saudara. Lalu yang berikutnya adalah yang wajib kita atau saudara-saudara ketahui ketika mengikuti kelas saya di kelas etika profesi hukum. Yang pertama, nanti kita pilih kuliah menggunakan Google Meet atau WhatsApp Group atau GCR. Nah, ketika kuliah dimulai, jadi
konfirmasi kehadiran setidaknya 15 menit. Lebih dari itu ya nggak boleh. Memang kelemahan dari kuliah daring itu kadang Anda list absen, nanti ditinggal tidur ya. Nah, nggak boleh terjadi, harus aktif. Mengikuti kuliah dengan pakaian tertib, artinya fokus kuliah begitu, jangan sambil jalan, apalagi tinggal tidur. Nah, itu sangat tidak etis sekali. Nah, makalah ditulis dengan kertas A4, font Times New Roman, ini ketentuannya. Ingat, font Times New Roman. Dan nanti dikirim email ya. Dikirim email, nanti emailnya saya sampaikan, saya kirim ke grup atau ke ketua kelas masing-masing. Referensi rujukan buku ditulis memakai footnote. Ya, footnote tidak boleh yang lain. Kemudian makalah terdiri dari 3 bagian. Ada pendahuluan, isi, kesimpulan. Ya, kalau pernah mengikuti perkuliahan saya kira paham isinya seperti apa. Kemudian ingat tidak boleh mengambil rujukan dari internet atau blog. Ya, tapi kalau jurnal boleh. Jadi Anda download jurnal tentang tema itu bisa dikutip. Tapi kalau ambil di blog blog, nah nanti tidak boleh itu. Karena akan kita koreksi. Kemudian makalah yang ditulis kemudian diberikan kepada dosen 1 minggu sebelum presentasi. Jadi makalah yang nanti misalkan gini, kecuali kelompok 1 ya, kelompok 1 itu boleh lah ya. Misalkan besok Minggu atau besok Sabtu itu dikirim ke Pak Ali via email ya, dikirim via email untuk informasi, Bapak, tugas kelompok 1 sudah kami kirim via email. Begitu juga kelompok kedua harus 1 minggu sebelumnya ya, Bapak ini sudah saya kirim begitu. Ini kenapa kok perlu jauh-jauh dikirim? Agar bisa dibaca oleh teman-teman, agar bisa dikoreksi dengan baik. Begitu. Dan ingat, poin yang ke-8, yang menjadi catatan Anda semua adalah ini. Tidak ada dispensasi nilai bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan atau tidak sesuai urutan presentasi yang telah ditentukan dan plagiasi kelas lain. Ini penting. Kalau ternyata ada indikasi plagiasi dari kelas lain atau bahkan tidak mengerjakan, ya tidak ada toleransi, berarti tidak dapat menilai. Ya, otomatis apa? Tugas makalah ya 0, tugas presentasi 0, kira-kira begitu. Nah, maka harus hati-hati teman-teman, karena prinsip dalam membuat, jadi gini, kelompok tugas membuat makalah itu fadilahnya banyak. Anda bisa kerjasama, tukar pikiran, belajar komunikasi. Nah, selebihnya ketika Anda misalkan Anda di 13 kelompok ya, satu kelompok ada 2 atau 3 orang lah begitu. Silakan diatur nanti. Ada satu yang nggak mengerjakan, nanti ketua kelompok boleh konfirmasi, Pak Ali, mohon maaf Bapak, si A ini tidak mau mengerjakan, sama sekali nggak mau mengerjakan Pak, dikonfirmasi nggak mau dan seterusnya nggak mau. Nah, ini akan menjadi catatan saya. Kasih tanda di absen itu bahwa dia tidak mengerjakan tugas. Oke, ini adalah hal yang perlu saudara-saudara ketahui. Ini identitas saya, ya saya Dr. Ali Muhtarom MHI. Ruang kerja saya kalau mau konsultasi, saya di ruang Kaprodi, kebetulan saya diamanai. Nanti boleh ketemu di ruang Kaprodi, Magister Ekonomi Syariah, Gedung Pasca Sarjana Yan Pekalongan. Ini tempat tinggal saya, ini kontak saya, bisa dikontak di nomor ini. Yang pertama ada WA semua, cuman lebih aktif yang paling sering aktif ini ya. Aktif semua sih, cuman yang sering saya gunakan untuk kerjaan yang terakhir yang M3 ini. Oke, baik. Saya kira begitu Saudara. Jadi penjelasan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah Etika Profesi Hukum menurut Pak Ali dan saya kira cukup. Nanti hal yang belum jelas bisa dikonfirmasi via grup kelas. Nah, nanti akan saya buat grup classroom. Ada saya kirim buku, file buku bisa diunduh di situ. Oke, baik teman-temanku sekalian, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga
teman-teman sehat selalu dan sukses. Ingat bahwa meskipun kuliah online, ketentuan-ketentuan wajib harus dipenuhi. Tugas, kemudian mengikuti kuliah secara aktif, dan lain sebagainya. Oke, demikian saya kira. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mari sama-sama kita akhiri baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.